Woi, ndak lupa subrek sukreket channel ini nao. Bagi iur kanggo endah mbau anu lemon. What's up guys, kali ini aku mukbang Indomie campur nasi. Oke, gimana rasa ini? Dua kali udah keserah gua ani. Oke guys, kenapa gua bikin ngendain kayak gini nggak jelas awalnya. Dari ini kita bisa mengambil pelajaran pertama. Mie mengandung protein yang sangat tinggi. Mie ini menandakan apa? Menandakan sebuah kedamaian, ikatan, kekeluargaan. Kenapa gua bilang begitu? Sebelum direbus mie itu kan padat kering gitu kan. Kalau udah direbus, mereka nggak akan pisah, mengikat satu sama lain. Contohnya kayak gini. Nah, masih ya. Tuh. Oh lepas ya. Ini. Tuh. Satu persatu pasti masih ada yang saling mengikat. Pelajaran yang kita ambil dari ini, bagaimanapun cobaan yang menderita, yang melanda, kalian tetap harus mengikat satu sama lain supaya keluarga itu tetap utuh, menguatkan satu sama lain. Itu yang kita pelajari dari sebuah mie. Kebetulan mie warna kuning, nah mengartikan sebuah kecerahan, kegembiraan. Contohnya, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau, kan masuk warna kuning guys. Begitu indahnya warna kuning. Nah, dari sebuah ikatan yang tadi sudah saya jelaskan, dari ikatan kekeluargaan yang sebelum mie direbus ini, kita ambil kekuatan kekeluargaan, sebuah keceriaan, sebuah kegembiraan dari sang warna gitu. Tuh guys. Nah, sekarang kita ambil, nah kebetulan mie gua kan dicampuri tempe sama nasi. Nah, orang kalau makan mie itu dicampuri nasi, mungkin aneh dibilangnya kalau di luar. Kalau di kampung gue ini kan gini ya, kita beli mie 3.000 kan, kita lapar nih, nggak ada keadaan darurat kan, kita beli mie jadi lauknya guys. Kenapa? Dulu gua diajari sama ibu gua, kalau kita makan mie itu harus pakai nasi. Kalau nggak kita pakai nasi, daya kelaparan kita itu balik lagi gitu maksudnya. Nah, kita ambil pelajaran dari sebuah nasi. Nasi mengandung protein yang sangat tinggi juga kan. Arti dari nasi ini, kalau menurut gua, jadi namanya nasi itu panjang perjalanannya. Kalau nasi dari sebuah nama pari, tahu nama pari? Kalau bahasa kalian di daerah kalian itu nama apa namanya? Kalau di sini pari namanya. Kan tumbuh dulu kan, nunggu tumbuh berapa tahun, berapa bulan maksudnya. Kalau pari itu pohonnya maksudnya kan. Nah, setelah waktunya dipanen, namanya gabah.
terus setelah dikeringi pare itu prosesnya juga lama kan, disabit dipisahin sama daun-daunnya gitu kan, dijemur lama. Perjalanan dari namanya sebuah nasi ini kan lama. Nah, kita ambil perjalanan dari sebuah nasi ini. Nah, contohnya manusia lah. Kita ini manusia miskin, mohon maaf ya, miskin. Terus nanjak sukses. Setelah kita sukses, kita bisa berguna bagi semua orang, bagi nusa dan bangsa. Kalau setelah kita sukses, misalkan kita jadi pejabat negara mungkin, atau pembisnis mungkin. Nah, kita bisa membanggakan orang tua, kita bisa berguna bagi orang tua, nusa dan bangsa gitu loh. Itu yang saya ambil dari nasi. Nah, setelah nasi, warna kan, kenapa nasi putih? Kita ambil dari pelajaran warnanya putih itu kebersihan, kesucian, keindahan dari sebuah nasi. Nah, kebersihan itu kan bersih nasi kan bersih, kita bisa kenyang, bergizi juga kan gitu. Itu yang saya ambil dari nasi. Nah, terus sekarang tempe terbuat dari kacang-kacangan yang difermentasi. Begitu juga sama nasi, prosesnya lama, dari sebuah kedelai yang dulu masih segini. Setelah jadi tempe, kita menikmati rasa yang khas gitu loh. Kebetulan proteinnya banyak ya. Kebetulan ini sekarang jam 12 guys, jam 12. Kenapa gua makan jam 12? Proteinnya tinggi, mie proteinnya tinggi, nasi proteinnya tinggi, tempe proteinnya tinggi, semua tinggi kan. Lemak jadi satu, menggumpal. Warning buat kalian yang pingin diet, jangan makan mie. Dikasih tahu sama mak gua bilang, mohon maaf gue, soalnya kan ini nih gak ada tulang semua guys, tubuh gua tulang semua nih, makanya gua makan tengah malam pakai mie. Itu sih manjur, kata si mak gua kan bilang, kalau lu mau gemuk, lu mau berisi, lu makan mie, campur, kalau bisa campur nasi, campur tempe. Makanya maaf, ini sebenarnya gua nggak maksud mau bikin konten, kita mau sharing pembelajaran yang gue tahu gitu, makanya gue rekam tadi. Makanan, apapun makanan lu, walaupun makanan lu itu mie, dulu masih kecil kan, dulu gue nasi, tau lu kalian kan, nasi dicampur sama air terus digarami aja. Terus juga gue pernah ingat orang tua gue kan, gue pengen nasi goreng. Nah, kebetulan bumbu nggak ada, dibikinin gua nasi goreng, tapi terbuat dari minyak bekas, sumpah. Terus rasanya enak, sumpah ya. Kenapa ya, kalau buatan orang tua itu apapun jadi enak. Kita balik ke makan, syukuri apa makanan lu. Kalau teman-teman lu lah, siapalah makan bermerek mungkin kan, lu makan nasi aja harus syukur guys. Soalnya kenapa, masih banyak di sana, di luar sana lebih kurang dari kita syukurilah aja. Walaupun mie, terutama untuk anak kos-kosan, pasti mie kalian syukuri. Terutama untuk anak kos ini, gue pesan, gue juga anak kos kan, syukuri, nikmati. Terus kalau lu pengen makan geprek, McD lah, pizza lah, lu bayangin lah, anak kos itu kan kreatif semua, jenis semua. Kalau soal makan, mungkin mie kan bisa digoreng lah, bisa dikasih telur lah, lebih enak kan. Kebanyakan kan anak kos mie pasti wajib, sumpah. Gua aja kalau balik ke kos pasti ada mie. Kalau kalian pengen geprek lah, lu bayangin aja mie lu itu, pengen soto, bakso kek kan, lu rebus aja mie lu, sedap mie lu. Bayangin lah bakso, soto kek gitu. Itu cara gua, pelajaran yang gua ambil dari mak gua. Itu bayangin walaupun gak kerasa bakso, bayangin aja, nikmat, alhamdulillah, syukur. Kalau ini ada, ya udah,
ngapain maksa gitu, ngapain maksa. Kalau mau maaf ya, mampu sih mampu, tapi jangan maksa gitu. Lihat keadaan besok makan apa, lusa makan apa, tahun depan makan apa. Sekarang gue bikin konten ini nggak tahu mengarah kemana-mana, mungkin ya kan sengaja gue bikin video nggak ada rencana. Tadi kan gue habis main futsal kan, kebetulan lapar, jam main futsal jam 11, selesai jam 12 tadi kan, langsung pulang langsung makan mie, udah lapar. Nah gue mikir tadi kan bikin konten video-video iseng kan, mungkin sebenarnya gue nggak mau masukin ke YouTube ini video ini, tapi kepanjangan, gue masukin aja ke YouTube gitu loh. Nah semoga teman-teman terutama anak kos, semoga kalian ambil pelajaran dari apa yang gue omongin. Nggak mau ngambil pelajaran dari gue, ya udah. Untuk video ini buat orang-orang yang mau ngambil pelajaran lah itu, bukannya gue sok bijak lah, sok pinter lah, tapi ini ya patut gue upload gitu, patut gue sharing gitu apa yang gue tahu gitu. Udah kepanjangan juga ini, gak ya lah gitulah guys. Semoga video ini bermanfaat lah. Gue nggak pakai baju soalnya kan gerah kan, tadi kan baru main futsal gitu. Itulah guys, semoga kita ambil pelajaran ini. Intinya sih syukur guys, syukur. Kalau kita syukur, hidup kita nggak tenang guys. Hidup kita akan nikmat terus, santai, lurus. Kalau kata hadis, kalau gua dengar dari ustadz, dari hadis kan, soalnya hadis wahid gua dengar dari salah satu ustadz, kalau kita syukuri hidupnya, kalau hidup itu harus syukur, kalau hidup itu harus syukur, nikmati apa yang ada, pasti hidup kita akan tenang, nggak ada masalah gitu. Oke guys, itu aja sih. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan halal guys. Oke, see you.